Bismillah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima amma ba'du. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Wa syarrul umur muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Iyadan billahi minan nar. Naam ya ibadallah. Di khutbah yang terdahulu di masjid ini, Masjid Ma'had Muqbil Al-Wadi'i, telah kita sebutkan 3 perkara menyingkap dari misteri di kehidupan alamul barzakh. Maka yang pertama, bahwa ada 2 tipe manusia di saat akan masuk kepada alamul barzakh. Di saat sang maut telah menjemputnya, maka yang pertama, jika orang itu adalah orang yang soleh, maka dia akan meminta disegerakan masuk ke alamil barzakh. Dan kebalikannya. Dan ini sesuai dengan hadis yang diriwayatkan oleh Abi Sa'idin Al-Khudri di Sahih Al-Bukhari. Berkata Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, idza kanat salihah, maka jika mayit itu dalam keadaan soleh, maka dia akan berteriak-teriak meminta, qaddimuni, qaddimuni, maka cepatlah kuburkan aku, cepatlah masukkan aku agar aku segera masuk ke alamil barzakh, karena akan mendapatkan kebaikan padanya. Namun idza kanat ghairu salihah, jika sang mayat ini tidak baik, maka mereka akan mengatakan, ya wailata, ya wailaha, aina yadhhabuna biha. Maka, wahai manusia, mau dibawa kemana dari mayat ini? Nanti saja, biarkan. Maka mereka enggan untuk masuk segera ke alamil barzakh, karena mengetahui apa yang akan terjadi. Dan kemudian di pelajaran terdahulu telah kita kuak tabir yang kedua, bahwa setelah mereka dimasukkan ke liang lahat, maka dimulailah fase pertama dari alamul barzakh dengan datangnya 2 malaikat yang memberikan soal kubur, pertanyaan di alam barzakh, di alam kubur. Maka jawaban dari kunci kesuksesan, jawaban yang benar dan jawaban yang salah tergantung dari keimanan dan amal solehnya. Seperti disebutkan di dalam hadis yang muttafaqun alaih dari Al-Bara Ibnu Azib, berkata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, fa inna rajul yus'alu fi qabrihi man rabbuk. Kemudian menjawab dengan benar. Madinuk, menjawab dengan benar. Wa man hadha rajul alladhi bu'itsa fikum, dijawab Muhammad Rasulullah. Kemudian Nabi
mengucapkan ayat, faqad nazalat hadhil ayah. Maka turunlah ayat ini. Yuthabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabiti fil hayati dunya wa fil akhirah. Yang maknanya Allah akan menetapkan di hati orang-orang yang dulu di dunia beriman dan bertakwa, melaksanakan amal-amal soleh, akan ditetapkan hatinya sehingga mudah untuk menjawab 3 soal kubur tersebut. Maka kita kuak pula dari tabir yang ketiga di pelajaran yang lalu, bahwa hasil jawaban dari orang-orang yang menjawab, jika jawabannya benar, maka akan diberi kebaikan di kehidupan al-barzakh. Dan jika tidak bisa menjawab, maka akan diadab. Seperti yang paling dekat adalah hadis yang muttafaqun alaih dari berbagai sahabat, di antaranya dari Anas ibnu Malik dan yang lainnya. Maka dari Al-Bara ibnu Azib juga, maka disebutkan, jika seorang yang beriman di saat ditanyakan, man rabbuk? Rabbiyallah. Ma dinuk? Dini Islam. Wa man hadha rajul alladhi bu'itsa fikum? Hadha Muhammad. Maka akan ditampakkan baginya, hadha maq'aduka finnar, walakin abdalakallah bimaq'adika fil jannah. Maka ini adalah tempat kamu di api neraka dulu. Namun karena kamu menjawab jawaban dengan korek, dengan benar, maka kamu akan diberikan tempat duduk kelak di surga. Maka inilah bagi mereka orang-orang yang menjawab dengan benar. Adapun bagi mereka orang-orang yang menjawab dengan salah ataupun tidak tahu, di saat dikatakan man hadza rajul alladhi bu'itsa fikum, aku mengatakan seperti orang-orang lain mengatakan. Kemudian man rabbuk? Ha la adri. Madinuk? Ha la adri. Maka yudrabu bimitraqatin min hadid baina udunaihi fayasih saihatan yusma'u min kulli syai'in illa thaqalain. Maka orang ini akan dipukul dengan gada, dengan palu godam dari besi antara kedua telinganya, dan menjerit dengan jeritan yang merintih dan didengar oleh seluruh makhluk kecuali atsaqalain, manusia dan jin. Maka pada hari ini kita menguak tabir yang setelahnya, maka kita kuak tabir yang keempat. Apa yang akan dibawa oleh sang mayit ke alam barzakh? Maka ketahuilah ya ibadallah, bahwa seorang manusia dan jin, terutama kita manusia, kita hidup di alam bumi ini bersimbiosis dengan apa yang ada di antara kita. Maka kita mempunyai hubungan batin dengan anak-anak kita dan orang tua kita, dan mempunyai hubungan cinta kasih dengan istri-istri kita. Dan di dunia ini kita mempunyai timbal balik dari harta-harta kita yang kita cari, dan kemudian kita makan dan infakkan. Dan begitu pun kita disibukkan juga dengan amal-amal soleh, salat berjamaah, puasa Ramadan, puasa Senin Kamis, dan tulabul ilm. Maka kita hidup di dunia, dalam ekosistem dunia, kita sibuk bercengkrama dengan 3 perkara ini. Dengan harta kita, dan dengan anak, istri, dan keluarga kita. Dan yang ketiga, dengan amal-amal ibadah kita. Maka apakah semuanya akan dibawa ke alamul barzakh bersama ruh dari mayat tersebut? Maka telah datang hadis yang muttafaqun alaih dari Anas bin Malik. Berkata Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, "Yatba'ul mayyita thalathun
Yatba'ul mayyita salasatun, maka akan mengikuti mayit yang akan dikubur itu 3 perkara. Mengikuti dari rumahnya. Yatba'uhu maluhu, wa amaluhu, wa ahluhu. Maka akan diikuti sang mayat dari rumahnya ke kuburannya dengan 3 tipe di dalam ekosistem kehidupan dia di dunia. Dari 3 tipe dia dulu bersimbiosis padanya. Diikuti oleh hartanya. Maka mobilnya membawa jenazahnya. Dan diikuti oleh keluarganya. Anak-anaknya, istrinya, bapaknya, ibunya. Dan dari amal-amal yang dia lakukan dulu. Mengikutinya. Kemudian Nabi berkata, fayarji'u isnan wa yabqa ma'ahu wahid. Maka akan kembali 2 perkara. Kembali hartanya. Dan kembali keluarganya. Dan hanya akan tinggal bersamanya 1 saja. Apa itu? Fayabqa ma'ahu amaluh. Maka akan masuk ke liang lahat dan akan terus duduk bersamanya sampai hari kiamat adalah amal-amalnya. Lalu mana istrinya yang tercinta? Istrinya yang dulu dia sehidup semati dan mengatakan kepada suaminya, wahai suamiku tercinta, I can't live without you. Aku tidak bisa hidup tanpamu. Maka setelah suaminya meninggal dan dia menjadi janda kembang, setelah haid 3 kali 3 bulan, akhirnya dia menikah dengan suaminya yang lain. Maka tidak ada kesetiaan yang paling setia kecuali amal-amalnya. Adapun hartanya, maka mobilnya tidak bisa dimasukkan kepada liang lahatnya, dan motornya dan rumah villa-villanya. Maka hanya amal-amal soleh yang sangat setia menemaninya. Lalu kita kuak tabir lagi yang lebih mendetail. Kita kuak tabir yang kelima. Setelah kita mengetahui bahwa amal-amal soleh yang akan menemaninya, lalu ternyata kita kuak lagi tabir yang lebih dalam, bahwa teman yang menjadi pendampingnya sesuai dari amalan dulu di dunianya. Jika amalannya baik, maka dia akan mempunyai teman duduk yang baik. Namun, jika dia amalannya buruk, meninggalkan salat, meninggalkan puasa, dan meninggalkan kewajiban-kewajiban yang lain, dan melaksanakan kemaksiatan, maka kemaksiatan-kemaksiatan dari dosa-dosa besar, dan juga meninggalkan perkara-perkara yang wajib, akan menjelma menjadi perkara yang buruk, dan bahkan memberikan ucapan-ucapan ejekan yang buruk kepadanya. Maka kita kuat tabir yang kelima, bahwa the old friend, teman kental yang akan menemaninya, tergantung amalannya dulu di dunia. Maka dikeluarkan oleh Imam Abi Daud dan Imam Ibnu Abi Syaibah dari Al-Bara Ibnu Azib. Disebutkan, idza kana rajulun saleh, jika dia itu adalah orang yang saleh, yang mempunyai amal-amal yang saleh, maka disebutkan di dalam Al-Barzakh kelak, fayatihi rajulun, maka kemudian akan mendatangi sang mayat itu seseorang, husnul thiyab, husnul wajh, yang mana tampangnya itu adalah wajahnya sangat tampan dan pakaiannya sangat baik, wa atyabur rih, dan baunya sangatlah harum. Kemudian dia terus mendatangi orang yang ada di kuburan dari sang mayat ini.
Dan tidak cukup mendatangi dalam keadaan wajah yang tampan, pakaian yang baik, dan juga harum baunya, juga memberikan celebration. Memberikan ucapan selamat. Apa yang dikatakan? Absyir. Selamat. Bila dia suruka hada. Absyir. Bila dia suruka hada. Maka selamat atas keselamatan yang akan Allah berikan kepada kamu. Hada yaumu kunta tu'ad. Inilah hari yang dulu dijanjikan waktu kamu masih di dunia. Dan perkara ini adalah perkara yang gaib. Kamu tidak mengetahuinya. Maka sekarang engkau rasakan alam barzakh itu. Maka sang mayat pun kaget. Dengan wajah yang tampan dan keramahan, memberikan celebration selamat atas kesuksesan kamu. Bukan hanya selamat kesuksesan di dunia, mendapatkan gelar doktor, ataupun mendapatkan job yang sangat baik. Bukan itu, tetapi kesuksesan di alam barzakh dan juga fidaril qarar, di hari akhirat kelak. Kesuksesan yang prima. Maka akhirnya sang yang mayat ini bertanya, "Man anta? Anta ladzi fi wajhikal khair." Siapa kamu? Kamu yang tersirat di wajahmu kebaikan. Kamu mengikuti aku terus kemana-mana. Dan memberikan ucapan-ucapan baik kepadaku. Siapa kamu? Maka orang ini mengatakan, Ana a'malukal khair. Aku adalah amal-amal kamu yang baik. Aku salat jamaahmu. Aku adalah puasa Ramadan dan puasa sunnah-sunnahmu. Aku adalah zakat yang wajib dan sedekah yang kamu lakukan. Dan aku adalah haji dan umrahmu. Maka orang ini bahagia. Ditemani dengan the old friend yang baik. Kebalikannya, jika seseorang mempunyai amal-amal yang buruk, terutama kufur dan musyrik dan nifaq dan kaum muslimin, tetapi pendosa-pendosa besar yang tidak taubat darinya, maka disebutkan di dalam hadis Al-Bara ibnu Azib ini, fayatihi rajulun qabihul manzar qabihul thiyab muntinur rih. Maka akan didatangi seseorang yang wajahnya buruk rupa bagaikan monster. Dan juga setelah itu pakaiannya mengerikan, menjijikkan, dan baunya sangat busuk. Maka terbayang di alam kubur, berkesendirian, ditemani dengan tipe manusia seperti ini. Tidak cukup dengan itu. Maka orang ini akan mengejek-ngejek, dan memperburuk keadaan, membuat bising, mengatakan, Absyir billadhi yasu'uka hada. Selamat atas penderitaan yang akan engkau rasakan di alam barzakh, di alam kubur ini, dari adab-adab kubur. Sudah dalam keadaan diadab, gelap gulita, disempitkan kuburannya, dimasukkan hawa dari api neraka, ditampakkan api neraka di siang dan di malam hari atau di petang hari, maka tidak cukup dengan itu mempunyai teman yang buruk dan penuh ejekan. Selamat atas dulu melaksanakan zina, memakan riba, minum khamr, dan meninggalkan sholat dan meninggalkan puasa. Maka selamat atas perbuatan dulu itu. Maka bagaimana keadaan orang ini? Maka orang ini balik bertanya, Man anta? Anta ladzi fi wajhika syarr. Siapa kamu? Kamu yang tampangnya buruk. Diejek oleh mayat ini. Kamu yang tampangnya buruk, mengerikan, siapa kamu? Aku. Ana a'maluka syarr. Aku adalah amal-amal buruk kamu yang dulu. Maka inilah dari penguakan tabir di alam barzakh yang sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Maka hadis ini
Diriwayatkan oleh Imam Abi Daud dan Ibnu Abi Syaibah dan Imam Ahmad yang banyak jalannya dari jalan Al-A'mash, Anil Minhal, Anizadan, An Al-Bara Ibnu Azib. Maka hadis ini hadis yang hasan. Dikeluarkan oleh Syekh kami juga di dalam kitabnya As-Sahih Al-Musnad mimma laysa fi sahihain dan berkata, "Hadza haditsun hasan." Maka hadis ini hadis yang bisa kita amalkan. Lalu jika kita lebih menguak lagi kepada alamul barzakh, maka setelah kita mengetahui dua amalan atau dua jenis amalan yang akan menemani sang mayat di dalam kuburannya ini, maka jenis amalan apa yang akan membantu dan mendukung bagi orang-orang yang mengamalkannya dulu. Maka kita buka, kita singkat dari tabir yang keenam, maka hanya amal-amal soleh saja yang akan membantu sang mayat dari penderitaan azabul qabr. Maka diriwayatkan oleh ashabus sunan dari jalan Muhammad bin Amr an Abi Salamah an Abi Hurairah, berkata Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, maka jika telah dimasukkan mayat ke liang lahat, sayasma sabqani alihim, maka mereka akan mendengar seokan-seokan sandal dari orang yang meninggalkannya. Maka setelah itu amal-amal soleh, hanya amal soleh. Amal keburukan tidak bisa. Maka orang-orang yang soleh yang akan mendapatkan keutamaan ini. Maka amal-amal soleh membuat security system. Maka as-salah, salat 5 waktu, dan salat lail, dan salat witir, dan salat rawatib, maka semuanya akan duduk di atas kepala kita. Kemudian as-siyam, puasa Ramadan dan puasa-puasa yang lain akan duduk di sebelah kanan, mulai dari pelipis sampai kepada kaki kanan. Dan juga az-zakah yang wajib ataupun sedekah, memberikan makanan, minuman kepada kaum muslimin yang lain, maka dia akan ada di sebelah kiri. Dan a'malul khairat, perbuatan-perbuatan kebaikan dari sunnah-sunnah, keeping smile kepada kaum muslimin, dan juga memberikan hukukul jar, dan juga silatul arham, dan juga perkara-perkara yang disunnahkan, yang dia hidupkan dulu, menghidupkan sunnah, maka akan berkumpul baina rijlaihi. Maka terjadi keamanan dari security system. Di atas ada salat, bagian kanan ada puasa, bagian kiri ada zakat, dan di bawah antara dua kaki ada amal-amal sunnah yang dia laksanakan. Maka kemudian pada saat itu ya'tihi adzabul qabr, maka akan datang adzabul qabr, yang mana adzabul qabr ini pasti datang dan akan menghancur lumatkan orang-orang yang dia lalui. Maka di saat datang ke atas kepala, adzabul qabr ini dikatakan oleh salah, maqibali madkhalun, tidak ada tempat bagi kamu untuk mengazab orang ini dari atas kepala, pergi dari sini. Akhirnya berpindah adzabul qabr ke arah kanan. Maka asyam, puasa yang wajib dan sunnah ada padanya, mengatakan maqibali madkhalun, tidak ada tempat bagi kamu untuk mengadab orang ini dari sebelah kanan, pergi dari sini. Akhirnya berpindah ke arah kiri, dan di sana ada zakatul mal yang wajib, dan zakatul fitr yang wajib, dan zakat-zakat yang sedekah-sedekah yang sunnah. Maka semuanya menjaga dan mengatakan maqibali madkhalun. Akhirnya larilah adzabul qabr, usaha yang terakhir mengadab orang yang soleh ini dari arah bawah, masuk dari arah dua kaki.
maka padanya sunnah-sunnah yang dia lakukan, silaturahim, berbuat kepada tetangga yang baik, berbuat baik kepada seluruh manusia dengan keeping smile, dan berdakwah, mengajari manusia kepada sunnah-sunnah, maka semuanya akan mengatakan, ma qibali madkhalun, tidak ada tempat bagi kamu untuk mengadab orang ini. Akhirnya azabul qabr, meninggalkan orang ini tanpa mengadabnya, karena mempunyai security system dari a'mal as-salihat. Astagfirullah wa atubu ilaih. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Maka setelah kita menguak tabir dari 6 tabir di khutbah yang pertama dan di khutbah yang terdahulu, maka kita kuak tabir yang ke-7. Ketahuilah ya ibadallah, bahwa hanya di alam barzakh kita dalam keadaan menunggu datangnya hari kiamat. Maka alamul barzakh di pelajaran yang lalu kita ketahui, dia alam sementara di antara 2 alam. Alam dunia setelah dicabut sang maut, maka dia duduk di alamil barzakh untuk menunggu dibukanya hari kiamat dan dibangkitkan masuk kepada darul qarar, alam keabadian. Maka kita buka dan kita singkap dari sitar perkara misteri yang ke-7 adalah di alamil barzakh. Pada saat itu kita akan mengetahui bagaimana terminal akhir kita, bagaimana last destination kita, bagaimana muara kita. Apakah muara kita di dunia ini kita melaksanakan amal soleh akan masuk kepada surga, ataupun muara dari dulu kita di dunia melaksanakan amal-amal yang buruk akan masuk kepada api neraka? Itu semuanya diketahui di alamil barzakh. Maka di alamil barzakh akan ditampakkan tempat duduk kita. The last destination akan tergambar padanya. Kamu mau masuk surga atau neraka? Telah diketahui di alamil barzakh. Seperti hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim dari Abdullah bin Umar. Fa inna ibna Adam idza mata, maka Bani Adam jika meninggal, urida alaihi maq'adahu guduwan wa asya. Maka sungguhnya Bani Adam jika meninggal akan ditampakkan di pagi hari dan di petang hari tempatnya kelak. Idza kana min ahlil jannah fa urida bil jannah. Jika dia akan menjadi penghuni surga, maka ditampakkan di pagi dan di siang hari pemandangan yang indah dari surga dan dikatakan hada maq'aduk hatta yab'atsakallah yaumul qiyamah. Ini tempat kamu kelak sampai Allah membangunkan the doomsday, the end of the world, al-haqah, al-waqi'ah, hari kiamat ditampakkan dan dijadikan, barulah engkau akan masuk kepada surga yang dijanjikan dan dilihat oleh kamu setiap petang dan setiap pagi. Wa idza kana min ahli nar urida alaihi nar guduwan wa asya. Maka begitupun jika dia penghuni api neraka, akan ditampakkan gambaran di pagi hari api neraka, di siang hari api neraka, dan dikatakan hada maq'aduk, ini adalah tempat kamu,
Ini adalah muara kamu. Ini adalah the last destination. Alamat terakhir kamu kelak. Namun Allah sekarang menjadikan kamu di alamil barzakh. Hatta yab'athakallah fi yaumil qiyamah. Sampai Allah nanti membangunkan kembali kamu setelah datangnya hari kiamat. Maka ini ungkapan tabir dari tabir misteri di alam akhirah kelak, di alamil barzakh kelak. Maka yang terakhir, yang ke-8, setelah semua orang mengetahui yang duduk di barzakh kemana dia akan bermuara dan di mana dia terminalnya dari the last destination, tempat dia berakhir, maka di tabir yang ke-8 kita akan melihat rahasia bahwa kedua jenis manusia, jika dia menjadi ahlul jannah, maka dia akan berteriak-teriak. Dan jika dia dari penghuni api neraka, maka dia pun akan berteriak-teriak. Seperti di hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bara ibnu Azib. Maka disebutkan, maka idza kana min ahlil jannah urida alaihil jannah guduwan wa ashiya, maka dia berteriak, ya Rabb aqimis sa'ah, ya Rabb aqimis sa'ah, wahai Allah bangunkanlah dari doomsday, dari hari kiamat sekarang juga ya Allah. Kenapa? Karena dia sudah tidak sabar untuk mendapatkan tempat duduk terakhirnya di surga. Maka cepatlah ya Allah, bangunkan the doomsday, hari kiamat. Dan sebaliknya, di sana orang-orang yang di dunianya melaksanakan dosa-dosa besar dan kufur kepada Allah, maka akan ditampakkan api neraka guduwan wa asyiya, ditampakkan api neraka di siang dan di petang hari. Maka orang ini pun akan menjerit dan berkata, wa yaqul ya Rabb la tuqimis sa'ah, ya Rabb la tuqimis sa'ah, wahai Allah jangan jadikan hari kiamat, ya Allah jangan jadikan hari kebangkitan, biarlah kami di alamil barzakh forever, selamanya. Kenapa? Karena mereka akan mengetahui di sana adab yang perih dan pedih, adab yang besar yang akan menunggunya. As'alullah al-karim Rabbal arsyil azim an yahfadhana min kulli su'in wa makruh, wa an yurziqana rizqan halalan tayyiban, wa amalan mutaqabbala, wa ilman nafi'an. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa aqimus shalah.